Kiai diadu domba, disuruh tutup mata, ribut urusan suku, urusan rasisme, urusan nasab. Justru ajaran kalian Habib-Habib dan Ba'awi yang rasis. Kenapa? Karena dalam ajaran kalian tertuang haram hukumnya ahwal menikahi Habibah. Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Kan ada di kitab kalian. Kalian jangan emang dasar genetik Yahudi. Akibat kehabisan bahan ya untuk jadi bahan provokasi kepada jamaahnya, kibin-kibinnya. Kalau di tahun-tahun kemarin biasanya Pak Jokowi yang menjadi pusat perhatian atau pusat provokasi mereka, sekarang mereka kan nggak berani tuh ya provokasi umat, menjelek-jelekan Pak Presiden Prabowo. Makanya Pak Jokowi terus yang diserang. Akhirnya Hanif Al-Athos lagi-lagi ya teriak-teriak di atas panggung mengatakan bahwa mengadu domba sudah gagal, mengadu domba antara habaib dan kiai. Nih Hanif udah kehabisan bahan, bingung mau up masalah apa gitu. Udah nggak ada celah ya, mau ngehajar presiden nggak berani gitu kan. Akhirnya balik lagi lah ke polemik nasab. Framing lagi, nuduh lagi Kiai Imad memecah belah umat. Padahal mereka terus ya, yang memecah belah umat, mengadu domba, ya kan, memprovokasi umat, jamaahnya, kibin-kibinnya. Kita simak teman-teman. Bahwasanya mereka yang berusaha ngadu domba umat udah gagal, saudara. Betul? Betul. Mereka yang berusaha ngadu domba kiai dengan habaib udah gagal, betul? Mereka yang berusaha ngadu domba majelis-majelis pesantren-pesantren udah gagal, alhamdulillah. Biarkan para pembenci terbakar dengan kebenciannya, kita pecinta akan terus hidup dengan cinta yang ada dalam hati kita, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya luar biasa belakangan ini ada orang yang sadar tanpa disadari atau tidak, kerjaannya ngadu domba habaib, ngadu domba kiai, ngadu domba ulama, ngacak-ngacak negeri kita. Bahkan atas nama rasisme, saudara, kebencian atas nama rasisme. Padahal kita ini semenjak merdeka, kita ini udah menjadi satu Indonesia. Kita menyatakan Bhinneka Tunggal. Artinya apa, saudara? Apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan beda-beda agama, selama dia satu tetap Indonesia. Kok diajak balik lagi ke zaman Belanda yang mengkotak-kotakan rakyat berdasarkan ras dan suku, itu kerjaan Belanda. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak umat, ngadu domba habaib kiai, ngadu domba umat dengan isu rasisme, dengan isu suku, itu menggunakan strategi Belanda. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hati-hati, saudara. Habaib kiai diadu domba, disuruh tutup mata, ribut urusan suku, urusan rasisme, urusan nasab. Judi online makin merajalela, saudara. Saya mau tanya nih, yang main judol sekarang, ayah lo pak? Ayah lo pak? Terus habaib kiainya disuruh ribut situ, tutup mata, narkobanya makin gila-gilaan. Habaib kiai disuruh ribut, saudara. Apa yang terjadi? Korupsi makin gila-gilaan. Kemarin belum lama korupsi 271 triliun. Di penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya anak saya Babul Khair, oi, lu kok lu dapat duit 271 triliun tapi di penjara 6 tahun, mau apa kagak? Ditampang-tampang calon nabi semua nih. Tapi alhamdulillah saya senang, barusan dibanding vonisnya naik jadi 20 tahun, saudara. Tapi itu masih belum cukup, harusnya vonis mati, betul? Betul. Karena 271 triliun tuh 15 keturunan juga kagak habis kalau dimakan satu hari 1 miliar, saudara. Luar biasa. Terus habaib kiainya disuruh ribut, duit umat dirampok habis-habisan. Habaib kiai diadu domba, urusan rasisme.
Tahu-tahu lagep di laut dipagerin. Iye. Ye, disuruh buktiin, ngamuk-ngamuk. Ye, keluar-keluar. Sebelum ada polemik nasab, suruh tes DNA. Udah ketahuan nasabnya bodong, disuruh tes DNA. Haram. Ye. Nggak ada yang rasis. Semua itu berbicara berdasarkan fakta. Kalau leluhur mereka datang ke Nusantara ini didatangkan oleh Belanda, pakai kapal Belanda, diberikan privilege oleh Belanda di bumi Nusantara, kemudian dijadikan mufti Batavia. Siapa dia? Usman bin Yahya. Yang kemudian pada tahun 1888 ketika Geger Cilegon membuat fatwa haram hukumnya di bumi melawan pemerintahan kolonial Belanda. Itu fakta. Kalau inti semuanya Habib Ba'alwi keturunan imigran Yaman, imigran Tarim. Jangan sok kemudian jadi orang Indonesia ya tanpa kemudian sadar diri atas apa yang sudah dilakukan terhadap sejarah bangsa ini. Klaim-klaim pemalsuan makam, ya kan? Itu di mana letak fitnahnya? Masyarakat sekarang udah pada punya HP, bos. Udah pada pinter. Lagian, ketika pemuda Indonesia, ya, Sumpah Pemuda itu nggak ditemukan tuh ada pemuda Arab dari kalangan Bani Ba'lawi, nggak ada. Kalau dari Arab yang lain ada, tapi menurut catatan sejarah dari kalangan Yaman Ba'lawi itu nggak ada yang ikut kontribusi ketika Sumpah Pemuda. Lagian ketika perang aja ya di 10 November itu yang di Surabaya, emang ada Habib-Habib yang ikut kontribusi perang? Nggak ada. Dan itu ditegaskan oleh Profesor Anhar Gonggong, kemudian Pak Mahfud MD, bahwa tidak ada catatan sejarah Habib itu meninggal di medan tempur membela atau melawan penjajahan Belanda. Nggak ada ya, karena memang mereka itu antek Belanda leluhurnya. Nggak ada yang rasis. Kalau kita berbicara rasis dan tidak rasis, justru ajaran kalian Habib-Habib dan Ba'alwi yang rasis. Kenapa? Karena dalam ajaran kalian tertuang haram hukumnya ahwal menikahi Habibah. Kan ada di kitab kalian. Kalian jangan memang dasar genetik Yahudi. Genetik Yahudi itu keras kepala. Bukannya tobat malah menjadi-jadi. Dia nuduh Kiai Imad mengadu domba. Nuduh rasis. Lah, yang mulai elu. Masalah korupsi kita juga nggak sepakat, bos. Tapi kalau dibandingkan, kalau dihitung antara bahayanya korupsi, bahayanya judol, sama ente ajaran-ajaran kalian tuh, dan klaim-klaim ente, klaim sebagai cucu Nabi, itu juga sama bahayanya, bos. Itu juga masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar. Ente kan nggak punya bukti jadi cucu Nabi, ya. Dengan mulut yang sama menuduh orang, memfitnah orang. Dengan mulut itu juga kalian lontarkan kalimat suci takbir. Gila. Manusia macam apa kalian? Cucu Nabi apa? Cucu Nabi mana kalian? Hina-hina presiden, hina-hina kiai, menganjing-anjingkan kiai, mentai-taikan kiai. Tapi dengan mulut yang sama kalian ucapkan, lontarkan kalimat yang sakral, takbir. Bos, pribumi ini udah jengak ya. Dengan sifat watak karakter kalian yang kalian pertontonkan tuh di media sosial. Kita nggak akan tinggal diam. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Untuk apa?
untuk menjaga bangsa kami, negeri kami tercinta ini dari orang-orang munafik berjubah agama, penjahat berkedok agama, dari orang-orang yang selalu menjual agama. Orang Nusantara itu ikat karakternya bagaikan lebah. Tahu lebah? Lebah itu nggak pernah cari masalah, bos. Tapi kalau harga dirinya sudah diinjak-injak, nyawa pun rela jadi taruhan. Yang mulai kalian ingat itu, oke? Salam waras. Kalau ngaku jadi cucu Nabi, buktikan, oke? Jangan ngamuk-ngamuk, jangan provokatif, ya. Kemudian jangan framing, jangan menuduh orang seenaknya, ya. Jangan seenak jidat menuduh orang, oke? Gak ada yang menuduh domba, ya. Kita cuma pure menanyakan mana buktinya ente jadi cucu Nabi, dan sampai sekarang kalian tidak bisa membuktikan itu. Oke, salam waras, jaga persatuan, NKRI, harga mati.